sama nih, ada beberapa teman yang sudah terkena. Kayak mana nih keadaan kayak gini, kayak mana? Kenalin dong, Rik, mantannya. Ini mantan bebek aku. Berapa sih idealnya emergency fund yang ada? Berarti Riri harus punya minimal 300 juta. Beli bobanya sehari 2 kali. Ini si Boba cari gara-gara ya. Hai, selamat datang di Tommy Riri Show. Saya Tommy. Dan saya Riri. Supaya nggak kebalik ya. Dan kali ini kita kedatangan seorang teman, financial expert, financial advisor. Financial, paling pokoknya serba financial. Ya. Dan di momen seperti ini momen yang penting untuk lebih tahu lagi. Sebenarnya tiap momen sih, but especially now. What to do? Silakan. Iya, benar. Kenalin dong, Rik, mantannya. Ini mantan bebek aku. Kita udah ketemu. Terima kasih ya Mas Agus Heri. Ini adalah financial expert buat kita semua yang ada di Bali. Kayaknya di Indonesia ya. Dan ngetop dengan apa? Ngopi pintar. Benar. Ayo kita langsung tanya, Mas. Yes. Mas Agus. Yes. Ini kayak mana nih keadaan kayak gini? Kayak mana? Kita harus apa sebagai karyawan, Mas? Kamu mendadak orang Medan deh. Sumatera. Kita harus apa di keadaan dan kondisi Oke, ini ngomongin apa dulu nih? Ngomongin apa dulu? Cuan. Nah, mungkin gini, kan sekarang kondisi lagi nggak Krisis. bagus. Ya, bisa dibilang dengan adanya COVID-19 sudah banyak yang terkena dampaknya. Mungkin pariwisata di awal, tapi saya rasa saat ini udah terkena domino effect, ya kan? Mungkin kalau pertanyaan dari saya mungkin sama nih, ada beberapa teman yang sudah terkena. Saya sih sudah terkena, makanya saya punya banyak waktu ada di sini. Ini salah satu unpaid leave paling sombong yang pernah gue kenal. Oh, bukan sombong, tapi sharing supaya yang lain bisa belajar. Ya, gimana? Di saat misalnya kita terkena efek seperti ini, artinya pendapatan berkurang, dan pengeluaran kan kurang lebih mungkin mirip ya. Tagihan datang terus kan? Itu deh. Sewa segala macam datang terus. Pengeluaran berkurang. Pengeluaran bertambah. Pengeluaran nggak ada. Kita nyebutnya income lah ya. Iya. Income-nya nggak ada, Mas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin gini, the crucial steps begitu ini kejadian. What to do? The first 3 or the first 5 steps yang harus kita lakukan apa, Mas? Oke. Thank you for the question. Dan ini banyak banget yang mempertanyakan masalah ini gitu. Kita semua ikut prihatin, tapi memang kenapa selama ini saya stand for ngopi pintar dari kemarin-kemarin? Ya, betul. Karena memang bukan berarti bahwa it's gonna be happen, enggak, tapi sometimes memang itulah pentingnya edukasi keuangan. Satu, kalau langkah konkretnya adalah cek dulu kondisi finansial kita. Cek, oke. Satu, entah itu savings, kemudian apakah ada deposito. Kemudian yang lebih penting lagi adalah, makanya di kelas ngopi pintar itu saya selalu nanya berkali-kali, tahu nggak apa itu dana darurat, emergency fund. Dan biasanya mereka mulai berpikir berapa sih idealnya emergency fund yang ada. Saya selalu sharing tuh di kelas itu, Tom. Usahakan 3-6 kali dari income bulanan kita. Dari income bulanan. 3-6 kali. Let's say nih, kita Riri gajinya 100 juta sebulan. Ya Allah. Berarti Riri harus punya minimal 300 juta sampai 600 juta. Wow. Iya, itu dia. Kenapa? Karena gini, kenapa sih fungsi emergency fund? Karena kita nggak tahu kapan kita kena sakit, especially kalau kita nggak punya insurance, Riri. Kemudian kedua, kalau misalkan kita nggak pernah tahu kapan kita kehilangan pekerjaan. Then now it's happen. Beberapa teman kita, sabar ya guys, I know. Some of you sabar ya, semangat ya. Iya kan, some of you get the impact dari ini kan. Sebagian udah mulai kena kerjaan. Artinya kalau kondisi yang normal saja kita kehilangan pekerjaan itu kan belum tentu besok langsung dapat pekerjaan pengganti. Bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 6 bulan. Apalagi dengan kondisi sekarang. Jadi yang pertama adalah cek keuangan. Kedua, cek emergency fund, punya atau enggak? Idealnya ini harusnya ada. Tapi kalau tidak ada, gimana? Dan yang kedua, kita lihat lifestyle kita. Nah itu. Jadi kita harus mau nggak mau menurunkan gaya hidup kita. Notice nggak sih di WhatsApp, di berbagai macam platform, kalau kondisi lagi keras gini, orang banyak promo nggak?
Saya tadi barusan baca nih di line ada brand ya nggak boleh sebutin brand ya makanya. Betul nanti brand dari kita nggak apa-apa. Ada coffee lah segala macam. Maksudnya mereka diskon buy one get one free. Pertanyaannya adalah kita membutuhkan itu, maksudnya we need it atau kita hanya karena pengen? Karena sometimes pengen sih ya. Nah, sometimes kita beli karena ini 50%, tapi lagi saat diskon. ini iya, tapi maksudnya saat ini saya lagi perlu atau enggak? Nah, benar. Jadi need gitu sama loh. want. Yes, itu harus jadi yang kedua adalah lifestyle kita harus benar-benar kita kurangi. Yang ketiga, nah ngomong itu tadi Riri, katanya kan tanggungan tetap jalan. Tagihan tetap jalan. Mereka nggak tahu kan kita kehilangan income atau enggak. Tapi untungnya pemerintah kan sekarang lagi mengeluarkan kebijakan bahwa dikasih kelonggaran. Jadi teman-teman yang punya nih KPR. Oh ya. Kemudian cicilan mobil. Itu udah berjalan. Itu baru kebetulan kemarin salah satu teman saya datang ke rumah. Dia nanya, saya punya tuan gini, what I have to do. Terus saya bilang, coba kamu baca berita, saat ini juga mulai ada kelonggaran dari pemerintah. Bahkan tadi siang itu, saya nggak tahu benar atau enggak, OJK menyarankan tolong dikasih kelonggaran selama 12 bulan ke depan. 12 bulan ke depan. Karena kita nggak tahu ini efeknya akan sampai kapan. Terus kemudian teman saya, terus dia nanya gimana caranya? Kamu kontak langsung aja banknya. Kemudian dia kontak bener di WA, bagaimana caranya? Banknya menjawab, kebetulan itu bank pemerintah. Oke Mbak, boleh tolong diajukan. Ini bagus banget. Taktis ya. Berarti ini bagus banget. Iya, menurut saya sih pemerintah kita sebenarnya lumayan. Sri Mulyani segala macam pajak kan juga udah mulai pelaporan mulai mundur katanya. Iya, Maret ya. Kan? 31 Terus Maret. kemudian ada juga untuk UMKM itu selama 6 bulan ke depan itu tidak dikenakan pajak. Artinya pemerintah juga lumayan tanggap sih menurut saya. Nah ini yang krusial. Gitu. Kayak kita anak kos. Tarik tagihan kos listrik. Lo harus ngomong sama bapak kos. Beb, gue panggil Beb ya bapak kos. Satu lagi, jadi sehubungannya dengan tadi kita lifestyle kita kan. Komunikasi harus ada. Satu, komunikasi ke lembaga keuangan. Kalau utuhan tanggungan kita masih banyak nih Tom, komunikasi aja. Mereka menurut saya dia human lah. Kita harus nyoba lah. Betul. Kemudian kalau utangnya bukan cicilan, ada namanya restrukturisasi. Jadi yang let's say nih hutangnya dulu misalkan let's say masih 100 juta. Kemudian waktu itu setiap bulan misalkan harus bayar sekian, harus 10 juta let's say gitu. Ya misalkan dinego jadikan 3 juta. Atau 5 juta. Gitu. Dicoba aja, karena biasanya dalam kondisi gini bank juga akan mengerti. Menurut saya akan ngerti sih. Karena ini mungkin yang jadi pertanyaan saat ini kan termasuk momen emergency lah. Momennya juga kita harus ngapain. Dan ini global ya sifatnya ya. Gue suka sih sama tadi satu kata komunikasi. Coba telepon orang banknya, telepon bapak kosnya, telepon siapapun orang-orang yang terlibat dalam masalah hutang-hutangmu. Ya nggak sih? Dan satu lagi. Jangan lupa social distancing. Pak, boleh nggak? Satu lagi teman-teman, komunikasi yang dekat aja. Kalau kita di family, then we have to communicate sama family kita, family members kita. Yang orang tua punya anak dong, kasih tahu anaknya kita kondisinya lagi seperti ini. Yang kemarin maaf beli bobanya sehari 2 kali atau seminggu 5 kali, dan mungkin direduksi. Apa? Boba. Sekarang pernah minum? Jangan nanti kerjanya kalian ini. Soalnya gini, kan sekarang kita terutama ngomong millennials ya. Platform sekarang banyak. Sekarang belanja online banyak lah. Oh iya benar. Alasannya sekarang justru ada. Payment online ada. Iya. Sebenarnya kalau contoh nih kita bicara kebutuhan makan siang Riri. Kita ngomong ideal lah. Berapa sih Tom? Let's say nih kita ngomong paling general loh ya. Bukan nggak paling murah, general aja. 50.000. Yes. Itu udah murah banget. Irit banget. Sedih. Even kalau kita ngomong di warung sebenarnya 15.000 mungkin masih cukup. Mungkin masih ada. Iya kan? Masih ada. Oke, mungkin 15.000 mungkin cukup. Nah, ini yang bahaya. Maksud saya itu yang gaya hidup ya. Gitu. Maksudnya gini, kadang kita makan itu 15.000, 20.000. Tapi jangan lupa, kadang bobanya yang harganya 30.000, 50.000. Ini si boba cari gara-gara ya? Atau mungkin nggak cari pengganti. Mungkin kan selama ini kan taunya cuma satu brand tersebut. Jangan-jangan
ada brand lain yang ternyata juga kalau kepengen banget beli yang lebih murah tapi mungkin tapi still talking about the boba thing. Bukan apa aja. Contoh aja saya mau ambil contoh. Tapi kalau saya sekarang gue justru melihat dari pengalaman sendiri yang gue kasih tau justru nyokap gue karena kan orang tua kita kan kita yang kerja nih. Jadi kirimin mama tas dong. Mah sekarang tuh lagi krisis loh. Itu. Boleh gak? Makanya that's why. Iya itu. Komunikasi. Sekarang tuh lagi krisis. Mau nggak lo gue bayarin asuransi aja instead of beli tas? Kayak gue gitu ya. Komunikasi ke family members itu lebih penting. Itu penting banget. Tadi kalau kita bisa balik lagi nih, tadi ada 3 hal. Tiga hal itu cek kondisi keuangan. Cek kondisi keuangan. Terus yang kedua, cek pastikan emergency fund. Kemudian ketiga, gaya hidup. Nah, itu yang paling artinya gini. Dari ketiga hal ini, kita bisa mulai dengan komunikasi. Yes. Kayak kita sekarang ini ya, berkomunikasi ya. Transfer lah, Tom. Oh iya. Pak, kita juga bisa minta kan kalau butuh-butuh sama Pak Produser kan ya. Iya benar. Ya, is up to you lah komunikasinya kemana ya. Tapi itu penting banget komunikasi. Karena mungkin gini, kayak hidup kita itu kadang satu bukan hanya karena kita maunya apa, tapi kan sekeliling kita. Iya benar. Bisa jadi teman-teman kita ternyata gayanya juga istilahnya wah banget lah, terus kita masih coba ngikutin, atau keluarga kita tadi kan, yang anak, orang tuamu kan, tadi ibu kan, Tante Susi apa kabar? Saya tambahin ya, sebenarnya gini Tom, kita di Financial Planner, Financial Advisor itu, me personally ya, kita tidak melarang orang untuk punya lifestyle yang bagus. Betul. Hak orang ya. Iya, hak orang. Tapi selama budgetnya masih ada. Tahu diri. Yes, yang nggak boleh itu adalah apabila teman-teman kondisi keuangannya itu belum sampai sana, kemudian memaksakan, itu yang nggak boleh. Me personally, you know lah, saya juga typically orang yang menikmati hidup. I love quality things, which is biasanya quality kan pasti ada branded pasti. Saya nggak bilang branded, tapi biasanya ada harga. Iya dong. Tetapi kan selama kita nyiapin budgetnya ada. Ya ada budget. Gitu. Jadi bukan berarti kita financial planner kemudian lu gaya hidupnya mesti kayak nggak gitu juga. Tapi lower boleh kan ya? Lower nggak apa-apa. Gitu. Terutama dalam kondisi seperti saat ini. Kita nggak tahu ini akan sampai berapa bulan kan? Ya hati-hati ya, harus lebih hati-hati. Terus kalau ngomong-ngomong sekarang berarti udah di masa seperti ini. Menurut Mas Agus, telat nggak sih kalau sekarang baru gue mulai? Kayak tadi gue bilang, mah daripada lo minta beliin gue tas ya, mendingan lo gue bayarin asuransi. Yes, betul banget. Nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Makanya itu tadi si Riri bilang, saya setuju banget. Saya yang keempat sebenarnya saya pengen bicara, tolong dicek polis asuransinya. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Kemarin saya di Instagram saya Ngopi Pintar, saya bilang, teman-teman, pelajaran yang penting dari COVID-19 ini sebenarnya kita refleksi bahwa kita itu sangat menyayangi kehidupan kita. Setuju nggak? Kita sayang sama orang-orang yang ada di kita, nggak mau sakit, kita nggak mau apalagi meninggal dunia. Disinilah sebenarnya fungsi dari sebuah insurance, saya bilang gitu. Kita kadang perlu refleksi, perlindungan saya selama ini udah bagus atau belum. If something happen to me, bagaimana dengan nasib orang-orang terutama yang punya tanggungan? Bagaimana nasib mereka? Mereka masih bersender sama si orang ini. Yes, bahkan sampai saya ajarin di situ, pengen tahu nggak cara belajar menghitung sebenarnya idealnya uang pertanggungan buat saya itu berapa? Bahkan di situ Riri saya bilang, ini loh sebenarnya untuk dapat 1 miliar uang pertanggungan itu nggak nyampe 200.000 per bulan. Serius untuk usia-usia di bawah 25 di bawah 30. Misalkan dia sebagai seorang ayah punya anak, sebenarnya untuk membayar uang pertanggungan 1 miliar itu nggak nyampe 200.000 per bulan, seriously gitu. Tapi itu tergantung usia juga ini bukan jualan loh ya, tapi you can go to any insurance company. Situasi saat ini juga membuat kita untuk harus lebih mereview lagi kan apa aja yang betul. Kalau ternyata ada kurangnya ya nggak ada salahnya untuk dimulai, nggak ada yang terlambat. Never late. Iya benar. Dan untungnya sekarang government kan untuk COVID-19 ini cover ya. Saya cek beberapa teman-teman di finance, insurance, especially mereka udah cover semua. Oh iya. Udah di cover. Tapi kalau belum telat ya kalau bisa belum telat, Riri. Belum telat. Apalagi gini, kalau misalnya kita melihat kan kalau sekarang katanya kan yang diserang ataupun yang agak krusial ataupun agak vital itu adalah umur sekian. Orang yang lebih lanjut gitu. Makanya aku bilang, kenapa gua asuransi aja ya? Gitu. Jadi daripada ada batas umur kan? Ada batas umur. Kalau udah di atas rata-rata pokoknya terakhir 70 Pak. Iya.
65 sampai 70, tergantung. Ada company yang sampai 70 masih bisa, ada yang sampai 65 nggak bisa. Jadi masing-masing berbeda. Ini tahun terakhir loh. Tapi itu dia, mungkin waktunya untuk mereview lah. Iya. Kalau memang lagi ada di rumah punya waktu, nggak ada salahnya untuk duduk dulu, dihitung. Setuju banget dong. Setuju banget yang itu. Terus lagi kalau kita beli apapun yang sifatnya konsumtif ataupun buat gaya, mau dipakai kemana orang kita lagi social distance, mau show OTD, nggak mungkin kan? Nah, tapi mungkin juga yang lebih penting adalah di saat kita pengen banget beli barang itu ya cek dulu untuk keberlangsungan hidup berikutnya cukup atau nggak, kayak tadi aja minimal 3 bulan. Ya kan? Maksimal. Ini kan dilihat dari tadi ya, kalau ke Jepang ada kerjaan, kita butuh waktu berapa lama untuk cari kerjaan. Apalagi di saat seperti ini, mungkin banyak perusahaan yang menahan rekrutmen. Ya. Bener, karena mereka juga nggak mau dapat additional cost dong dengan adanya orang baru. Betul. Jadi ya untuk nge-keep yang ada aja dulu ya, membayar tetap gaji bulanannya itu kan mereka gitu. Sementara tidak ada pemasukan. Tommy, Riri, tahu lah teman-teman kita beberapa sudah mulai kena efeknya pasti kan. Jadi sudah kena, dan inilah kenapa kita juga mengundang Mas Heli untuk ngobrol. Karena ada lupa. Nah, itu dia. Ada ide nggak kira-kira dari Mas Agus ya untuk masa-masa seperti ini? Jadi seperti yang tadi dibilang adalah hitung gaji sebulan. Nah, sekarang dengan jumlah yang ada itu, is there anything we can do to survive within 3 months? Mungkin tambahan satu lagi bagi yang teman-teman yang masih, saya ngomong dari sisi investment dulu ya. Bagi teman-teman yang let's say kebetulan investment ini lagi drop banget. Kalau misalkan punya dana, this is time to invest sebenarnya. Kalau punya dana. Jangan sampai gini. Misalnya punya nih, dana lo ya. In terms of apa? Investment. Nah, gini loh, nggak punya. Maksudku gini tadi. Kalau misalnya belum punya dana yang mencukupi 3-6 bulan ya, bisa mikirin dulu. Investasi ya, jangan dulu insurance misalnya. Betul. Jangan dulu. Oke, I got the point. Sebenarnya gini, selama ini kan makanya kita juga sering bilang don't depend on single income. Yes. Karena kalau misalkan kita benar-benar depend on single income, begitu income kita terkait, ibaratnya sumbernya cuma satu nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang diperlukan apa? Ya, be kreatif deh. Iya. Itu harus kreatif ya. Betul. Tapi kalau misalnya keadaannya kreatif good way ya, Riri ya. Kalau keadaannya tidak seperti ini, mungkin kalau misalnya dulu masalahnya tidak global seperti ini, kita akan berpikir kreatif, sekreatif yang mau jualan apa juga bisa gue jual. Cuman kan sekarang kondisinya di mana mau jual apa juga nggak bisa. Semuanya mau punya jarak segala macam. Tapi mungkin ada apa yang harus kita lakukan? Bisa sih, Ri. Tapi kalau mungkin menambah, maksudnya kalau dari gue ya, kayaknya tergantung keahlian kita dan kesukaan kita juga. Selalu ada peluang. Mungkin show ya. Selalu ada peluang. Menurut saya selalu ada peluang. Selalu ada. Karena gini, if you realize belakangan ini kan movement ke digital itu sangat masif. Lo kenapa nggak jualan combro lagi? Nah, combro, risol. Oh iya, risol. Saya ingat saya pernah order loh. Saya pernah order loh waktu itu. Dan enak, bener. Emang? Kenapa berhenti? Sombong. Gak ada dapur loh. Oh iya. Tapi ini contoh loh maksudnya kan? Iya. Double income. Tapi sekarang kita bisa do something live. Tapi mungkin yang gini, yang kebutuhan pokok. Betul itu. Karena itu lebih dicari. So bikin sesuatu yang memang dibutuhkan saat ini, bukan yang untuk lifestyle dulu. Oke. Ya kayak gue jual tuh lifestyle. Enggak sih, sebenarnya kalau makanan kan ya. Cuman yang penting yang basic aja. Iya, itu Tom. Ini dapur lah. Ya udah. Boleh silahkan. Ada komisi. Kan gue juga cari uang. Gue juga cari second income. Tapi ya mudah-mudahan aja teman-teman juga bisa dapat pencerahan. Karena kayaknya saat ini karena kita ngerasa aduh kayak lagi gelap banget nih. Tapi mungkin dimulai dari itu. Cek aja dulu. Cek aja kondisi keuangan tadi ya. Terus sorry, gini, coba direview lagi. Mungkin saya lupa tadi. Di kelas Ngopi Pintar itu ada. Saya kasih form biasanya itu bener-bener direview. Pengeluaran saya itu setiap bulan apa sih? Saya bahkan punya kolom-kolomnya yang benar-benar penting. Atau gini aja deh. Agenda aja ibu-ibu tulis tangan sendiri gitu ya kan? Kita undang aja. Boleh. Kita undang yang memang mau ke Ngopi Pintar. Thank you banget. Kalau cuma nonton di Tommy Riri Show mungkin kurang waktunya, kurang personal, ya kan? Mungkin bisa langsung ketemu. Kapan ada atau ada harinya atau ada
ada sebenarnya kontak email. Gini. Kita sebenarnya ngebuka, saya kan kebetulan ngajar itu ada namanya Financial Evolution. FinA itu ada di Renos. Nah, cuman karena kondisi seperti ini kita masih melakukan kelas tapi online. Kemarin sore saya melakukan online kelas. Itu yang datang sekitar 18 sampai 20 orang dan running well. Nah, kelas yang ini pun nanti kalau misalnya let's say Tommy, Riri mau ngumpulin teman-teman, don't worry, saya akan. Kita online aja sekarang kalau masih dalam di social distancing ini semuanya kan serba. Bikin online aja, misalkan pos yang paling utama apa sih yang paling urgent. Setelah itu kita total nih di bawah akan ketahuan. Artinya setiap bulan minimum saya harus punya sekian. Nah, kalau saya kalikan bisa survive 3 bulan, kira-kira harus punya berapa? Itu juga udah harus yang segala lifestyle segala gitu. Takutnya mengada-ngada juga gitu kan, padahal nggak butuh tapi masukin jadinya kayaknya gede banget, padahal masih bisa di-cut lagi ya, masih bisa dibuat lebih don't worry Tom, itu nanti akan ada pertanyaan yang lead, kamu bener-bener perlu ini atau biasanya itu mereka surprise berdasarkan pengalaman saya yang sudah ya. Caranya gimana sih, maksudnya berarti untuk ngomongin paling gampang ngomongin bisa kontak, boleh di follow Instagram kami @ngopi_pintar. Ngopi ya, NGOPI. Ya, ini. Boleh di zoom kan? Ngopi pintar yang ngopi_pintar. Kemudian Bali, Vine.Bali Instagramnya ya. Fin Bali itu juga bisa. Itu kelas-kelas keuangan kita. Jadi memang dari dulu Tom, Riri, misi kita itu gini loh. Kita pengen mendevelop community kita itu lebih aware pentingnya tentang perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan artinya knowledge-nya juga harus ada. Tapi itu penting sih. Penting banget. Karena kadang kita suka menyepelekan gitu. Karena udahlah, pokoknya dapat gaji, udah hidup aja gitu. Nah, sampai di gaji ini sebelum kita tutup nih, panik buying. Gimana? Jadi terima gaji, ini kan gaji terakhir gue harus nyetok kulkas dan segala macam, itu perlu nggak sih Mas? Sebenarnya kalau untuk masalah panic buying, kalau dari sisi finance, kalau dari sisi sosiologi saya nggak bisa ngeliat gitunya ya. Tapi gini, sekali lagi balikkan lagi, ini kan kondisinya kalau people panic buying berarti kan sebenarnya basic dulu nih, yang kita perlukan sebenarnya yang basic kan. Saya kemarin lihat postingan, sebenarnya basic kita masih makan, apakah makan kita harus berlebihan? Ya makan juga jangan rakus. Iya, maksud saya itu kan expired juga gilingan. Iya kan, maksudnya. Sebenarnya kalau bukan ini panik buyingnya bukan itu Mas. Wah, segala toiletries ya nggak sih, tisu. Ya, itu sih jahat sebenarnya. Udah lah, nggak usah lah kayak gitu. Itu nggak bener. Tolong dong kasih tahu. Terus kita maksudnya empati kita. Iya. Bukan berarti kita punya uang, kemudian kita berhak untuk menguasai, menurut saya juga. Nah ya kita semua sama. Dalam saat ini justru yang kita lakukan adalah kita saling empati kan sebenarnya. Bagi-bagi lah, bagaimana dengan teman-teman kita yang maaf financially mereka nggak strong. Mereka mungkin itu banyak. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Jadi ya. Karena efek sosialnya siapa? Jadi bukan menakut-nakutin ya Tom ya. Tapi emang kita harus siap-siap. Iya, harus siap-siap. Kan siap-siapnya juga nggak heboh-heboh banget kayak besok tiba-tiba kena nuklir gitu kan ya, terus lo langsung semuanya penuh. Tapi semoga udah sedikit cerah mendengarkan temennya Tommy Riri hari ini, karena ini penting. Boleh pesan terakhir? Silakan. Stay healthy, jaga gaya hidup, ya. Jaga pola makan, istirahat yang cukup, social distancing tadi, dan jangan lupa berdoa. Kita gini ya. Nggak lihat karena dari tadi tanpa kemesraan. Oh ya, berdoa itu penting. Berdoa. Setiap hari, setiap saat. Kalau semuanya. Benar. Terima kasih banyak Mas Eli. Thank you. Kita punya kayak gini sekarang Mas Eli. Dia maksa memang. Tadi saya juga dipaksa. Tapi terima kasih juga untuk a la carte yang sudah menyediakan tempat buat kita bersiaran dong namanya nih, untuk mengundang tamu-tamu Tommy Riri di tiap harinya. Saya thank you banget diundang ke Tommy Riri untuk menyediakan tempat buat kita. Luar biasa, kehormatan buat saya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di Tommy Riri Show berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, apalagi Riri? Ketik loncengnya itu loh yang sebelah kanan itu di press. Notification. Dan kalau mau di share juga boleh. Oke. Sampai ketemu di Tommy Riri Show berikutnya ya. Thank you. Bye. Jangan lupa subscribe Tommy Riri Show di YouTube,
Podcast, Spotify dan lain-lain ya. Sampai ketemu berikutnya.